Kudewu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, di Coffee Reading kali ini aku akan membuat general reading ya tentang catatan rahasia kamu. Ini adalah hal yang ada di alam bawah sadar kamu, baik itu kamu sadari ataupun tidak, tapi mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari gitu ya. Dan mempengaruhinya itu di saat sekarang ataupun juga di masa depan dalam jangka waktu dekat yang akan datang. Ini bisa berbagai macam ya. Oh ya, untuk pilihannya aku menggunakan kartu tarot dulu dan akan aku taruh di sini. Sengaja akan aku balik dulu. Jadi kalian bisa memilih dari energi dulu ya. Kalian bisa tutup mata kalian dan tanyakan apakah catatan rahasia kalian, diri kalian sendiri. Oke, kalian bisa memilih dari energi yang paling memanggil, yang mana menurut kalian paling memanggil. Di sini kalian bisa memilih lebih dari satu karena mungkin pembacaannya itu tidak hanya ada di satu pembacaan gitu. Nah, karena aku menggunakan coffee reading, jadi ini bisa berbagai macam sih catatan rahasianya. Bisa dari karakter positif ataupun negatif, bisa dari luka ataupun juga trauma masa lalu, bisa dari potensi juga, cakra, cinta, pesan dari spirit guide ataupun juga karir. Jadi tergantung apa yang aku dapatkan, apa yang aku bisa baca, dan juga apa yang boleh dibaca atau diberitahu ya dari semesta ataupun Tuhan gitu. Oke? Sekarang aku akan balik kartunya. Ini untuk ini untuk pembacaan pertama. Ada the death yang kebalik. Ini untuk pembacaan kedua, Temperance. Ini untuk pembacaan ketiga, Six of Coin yang kebalik. Oke, kalian nggak usah takut dulu kalau kartunya kebalik. Intinya cari dulu yang mana yang menurut kalian paling memanggil kalian dan jujur pada pilihan kalian. Karena kan tidak ada yang tahu juga ya kalian mau pilih yang mana. Oke? Sekarang kita ke pembacaan yang pertama. Bye-bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Kartunya ada The Death yang kebalik. Tapi akan aku bacakan nanti aja ya. Tapi secara general mungkin di sini ada maknanya, yaitu alam lain, dunia lain, komunikasi, ditinggalkan seseorang ataupun masalah kesehatan, transisi yang agak suram, stuck, ya, dan spiritual awakening. Oke, ini warnanya ungu. Oke, tentang catatan rahasia kamu untuk orang-orang yang memilih pembacaan pertama. Apa catatan rahasia kamu? Aduh, di sini langsung kebaca. Aku singkirin ini dulu biar nggak kotor. Oke. Untuk catatan rahasia kamu ya, untuk orang-orang yang memilih pertanyaan lagi. Pembacaan pertama. Oke, jadi sebenarnya di sini yang secara garis besar, secara gambaran besar, yang awal aku lihat sebenarnya ada devil atau ada makhluk gaib ya. Mungkin bagi kalian yang merasa tidak sehat bisa melihat ada indikasi atau ada energi negatif ya di sekitar kalian. Nah, untuk menyelesaikan ini tergantung dari seberapa kuat negativitas itu, tergantung juga dari seberapa positif kalian dan seberapa kemampuan spiritual kalian ya, seberapa energi kalian. Jadi ini bakal beda-beda tiap orang untuk menanganinya, karena kalau ini nggak masalah tentang kesehatan, tapi intinya di sini memang di sekitar kamu ada energi yang negatif. Mungkin memang perlu untuk membersihkan lingkungan ya, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, mungkin rumah kamu ataupun juga kamar kamu gitu ya, di tempat dimana kalian itu beraktivitas. Ini bisa di rumah, mungkin bisa di tempat kerja, ataupun kalau yang tadi aku baca kan kayak ada stuck ya, yang pertama kali aku kasih tahu itu. Jadi mungkin ada stuck di tempat usaha gitu. Nah, lihat dulu permasalahan kalian ini sebenarnya stuck di mana, ataupun kalian merasa ada energi negatif di mana, kayak gitu. Mungkin juga ini hal yang bukan
apa ya, bukan hal baru gitu loh, atau ini hal lama yang entah itu ada di alam bawah sadar kalian, atau mungkin memang ada di sekitar kalian tapi kalian tuh nggak sadar. Nah, tapi untuk berjaga-jaga aja ya di sini, kalian bisa apa namanya, ada yang bisa menyalakan atau menyanyikan doa, menghidupkan lagu doa juga bisa. Terus hal apapun yang membuat kalian itu merasa positif ataupun merasa nyaman, kayak misalnya hidupin lilin untuk netralisir, tapi kan didoain ya lilinnya. Kalian mau pakai kristal boleh juga. Jadi ini kan tergantung ya, karena cara meminimalisir hal-hal negatif, apalagi kalau misalnya memang ada makhluk negatif, itu pada dasarnya adalah dari energi kita, inner kita dulu. Kita harus positif. Kita harus positif itu maksudnya yang happy, yang nyaman, tenang, kayak gitu. Tidak berada dalam siklus yang depresi, sedih. Sebenarnya sedih itu boleh, bukan suatu hal yang negatif gimana-gimana. Cuma kalau itu keterusan, itu bakal ya, energi itu sifatnya bukan langsung datang ya, langsung kayak ping gitu, langsung ada, langsung pas kalian sedih tiba-tiba ada makhluk gaib, enggak juga gitu. Karena itu kayak tertimbun gitu loh, dan dia itu berputar di sekitar kalian, baru nanti ada makhluk gaibnya yang terpanggil. Tapi kalau di sini energi yang paling kuat, aku rasanya, aku nggak tahu ya siapa, karena ini general reading, tapi energi yang paling kuat aku rasain memang makhluk gaibnya tuh udah ngikut sama kalian tuh sejak kecil gitu, sama kamu sejak kecil. Karena aku nggak tahu siapa ya. Jadi di sini adalah ada indikasinya bahwa mungkin ada hal-hal yang memang terhambat gitu. Oke, secara general cara untuk menyelesaikannya, aku hanya bisa menyarankan tentang mengubah energi ya agar menjadi positif, dan secara khusus tergantung dari kasus kalian masing-masing. Bisa pakai air pantai juga untuk membersihkan lingkungan, ataupun ada yang cocoknya pakai api ya. Itu adalah langkah lanjutan ya, yang nggak bisa aku satu-satuin di sini gitu. Oke, kemudian ini juga berarti adanya traumatis ataupun luka yang besar. Ada sedikit orang yang dari past life juga. Ini past life bukan diikutin monster atau bagaimana, tapi ada trauma yang besar di past life yang aku baca gitu. Berarti ini aku sambil scan sih, jadi kayak yang kadang aku lupa ini gelasnya gitu. Entah kenapa gambarannya terbaca gitu loh secara jelas, mungkin karena memang ini ada sosoknya, makanya lebih kuat gitu energinya, lebih gampang aku bacanya gitu tentang yang di past life gitu. Ya mungkin di past life-nya ada yang mengalami kayak dikurung, dipasung, ada meronta-ronta kesedihan kayak gitu. Dan juga untuk pola past life-nya jadi kayak terbawa rasa pesimis, mungkin juga terbawa secara sakit, itu ada di tangan kanan ya, ada di bagian fisik yang entah itu kenapa kayak sakit gitu. Tapi aku rasa kalau di aku ya ngerasa tuh energinya lemah gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena ini kan energinya ada berbagai macam, dan yang itu mempengaruhi readingku lemah tapi tetap kebaca gitu loh, maksudnya masih kebaca lah gitu. Kasusnya yang tadi gitu, mungkin hanya satu orang yang mengalami itu, yang di bagian tangan kanan kayak ada di rantai, ya seperti itu. Terus ada juga sosok yang otoriter di dalam lingkungan kalian. Sosok otoriter ini maksudnya yang mengekang kalian dan membuat kalian negative thinking kayak gitu. Ini ada pesimisme sih. Dan juga ada tanduk tuh ya, tentang hal-hal negatif, tapi ini kayak mengerikan gitu. Oke, sekarang aku akan membacakan detailnya ya. Tadi kan aku membacakan secara keseluruhan nih, langsung kelihatan iblis. Oke, sekarang aku bacakan dari sini. Di sini aku lihat ada magician yang terbalik. Nah, mungkin di antara kalian sebenarnya ada kemampuan manifest, tapi kemampuan manifest kalian ini ketutup atau tidak lancar ya jalannya gitu. Dan juga ini biasanya menghambat ini magiciannya sedang menciptakan
Wait dulu ya. Suatu pulau menghambat apa ya? Perjalanan menghambat rasa nyaman. Soalnya di sini tuh kayak muncul ada pulau, simbolisasi yang magician ini ciptakan kayak gitu. Intinya di sini ada hal yang manifest yang terhambat. Cara untuk menetralisirnya tentunya ini ya yang tadi itu yang aku bilang tadi. Kemudian ada cara-cara khususnya juga untuk meminimalisir magician yang atau manifest kalian yang terhambat. Di sini ini ada kayak angelic ya, minta doa dari angelic ya pastinya juga. Oke. Ini berdoa, ada simbolisasi berdoa. Terus di sini kepada leluhur. Mungkin bagi orang-orang yang ini kan percaya tidak percaya, ada orang yang tidak terlalu gimana sama leluhur, tapi ada juga yang percaya gitu ya sama leluhur. Mungkin kalian bisa menanyakan pada leluhur kalian juga. Ini lebih energi tua ya, energi leluhur. Kalau aku lihat dari pulaunya ini ya Pulau Jawa gitu, atau Jawa, hal-hal yang di Jawa. Oke, kemudian di sini sebenarnya ada sosok ibu yang apa ya, kayak Jawa gitu. Jadi mungkin memang dalam diri kalian sebenarnya terkoneksi pada leluhur. Oh ya, berarti di sini salah satunya itu maaf sebelumnya, di wajah, di dahi itu kayak gini tuh loh, apa namanya, lengar, rambutnya rontok itu loh yang di depannya gitu. Jadi ya itu laki-laki dan itu dia orang Jawa. Mungkin secara adat istiadat ya kayak berasa Jawa sih, tapi aku nggak tahu juga, nggak bisa ngedetailin gitu loh. Itu sebenarnya energi dari apa, cuma yang besar itu aku rasa di Jawa gitu. Penari ya banyak aku baca di sini. Mungkin ini sebenarnya kalian itu memang ada yang dipanggil leluhur, kayak ada sesuatu di dalam diri kalian yang tertinggal, lupa, atau memang leluhur itu ingin memberikan pesan kepada kalian kayak gitu. Dan juga tentang penari ini juga berarti daya tarik, kalian tuh kayak memang memiliki daya tarik secara tradisional gitu. Dan daya tarik ini bisa, kalau misalnya kalian yang define-nya feminim ya, lebih ke feminim, itu tuh memang menarik laki-laki gitu ya. Cuma memang di sini ada love-nya juga. Secara love takutnya ada suatu apa ya, karena ini gaib gitu ya, mungkin ada laki-laki tapi ada divine gaib. Jadi kalau misalnya secara jodoh ada kasus yang jodohnya terhambat, di sini mungkin ada suatu hal yang memang negatif gitu ya. Tapi ini bisa dinetralisir dengan itu yang tadi dengan ngomong sama leluhur ataupun menanyakan sama leluhur tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara membersihkan diri. Lebih tepatnya sih ini intinya adalah membersihkan diri, membersihkan energi diri gitu, biar yang gitu gak tahan lagi atau pelan-pelan lepas. Dan aku disclaimer dulu, ini bukan bimsalabim langsung sembuh, karena biasanya memang hal seperti ini karena udah besar juga perlu dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu yang ya lumayan gitu ya. Mungkin kalian bisa meditasi sendiri atau bisa mencari di ahlinya gitu, ahlinya tentang membersihkan energi kayak gitu, bisa juga coba ditanyakan saja dulu. Oke, dan selanjutnya di sini ada yang pertama aku lihat adalah ada panah, ada busur panah, dan juga ada bulu gitu, ada bulu kayak bulu merak juga gitu. Jadi sebenarnya ini entah Jawa Bali leluhurnya kayak yang ini kisah-kisah ini rasa perasaan tradisionalnya itu lumayan besar gitu. Jadi kayak
ada potensi kamu yang mungkin kamu bisa, kalau bisa kamu dalemin ataupun kembangin, kamu bisa terkoneksi dengan leluhur kamu bisa karena di sini konsepnya panah, mungkin ada beberapa orang yang spiritualis yang gemar sama pusaka, atau mungkin mereka memiliki pusaka gaib ataupun senjata gaib. Ini sebenarnya ya ada di dalam diri kamu gitu, ada panah gitu di dalam diri kamu kan, karena ada beberapa orang yang spiritualis gitu ya, biasanya dia diberkahi sama energi itu gitu. Jadi ada panah ini juga secara simbolisasi bisa diartikan sebagai tujuan ataupun juga perlindungan diri dengan cara melawan ya, tapi dari jarak jauh. Dan juga panah juga merupakan kayak kedetailan, jadi kayak kita tuh ngelihat sesuatu dari jarak jauh ya, pandangan kita tuh luas tapi detail kayak gitu. Bisa juga karena itu bisa simbolis, tapi bisa juga memang pusaka, tapi emang energinya yang aku rasa besar itu pusaka sih gitu. Oke, kalau dijadikan simbolis memang berarti kalian tuh memiliki vision atau pandangan ke depan yang lumayan bagus sih sebenarnya gitu. Nah, di sini bisa dikombinasikan dengan kemampuan The Magician atau manifest kalian. Misalnya nih, kalian mau bidik ke arah mana yang paling tepat, yang berarti ke arah itu yang kalian fokusin untuk manifest gitu kan. Karena kalau orang-orang itu bingung juga memilih tujuan hidupnya, memilih apa yang ingin dia lakukan, jadi kayak ada yang kurang gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih stuck di sana karena panahnya di bawah, berarti memang kalian itu perlu bersihin secara energi. Kalaupun secara mental ataupun secara psikologi, buatlah diri kalian berada di dalam kondisi yang oke gitu, maksudnya kondisi yang udah jarang sedih kayak itu, jarang depresi gitu. Sedih nangis boleh, tapi jangan terlalu sering dan jangan terbawa arus kepada kesedihan ataupun perasaan-perasaan yang membuat kalian gak nyaman. Pada akhirnya kalian sendiri itu susah berpikir kayak gitu. Terus di sini ada sosok hewan ya, animal gitu, dan ini bisa dibilang rusa, bisa dibilang apa gitu ya, kayak citah yang sedang berlari juga. Jadi memang secara ini sama sih, kalau si citah atau kayak macan gitu ya, ini juga memang seperti daya tarik. Rusa juga seperti ya daya tarik gitu, daya tarik. Misalnya kayak kalian tuh kelihatan cantik gitu, tapi mungkin mata kalian tajam juga. Kalian tuh kelihatan lemah lembut, tapi sebenarnya itu cerdas gitu loh. Kayak di luar itu kelihatannya lemah lembut gitu, tapi sebenarnya di dalam itu tajam gitu. Kayak kajeng kliwon. Mungkin ada yang lahir di tanpa buku kayak gitu. Itu sih. Terus ya, kalau dilihat dari sini terlalu banyak aku gini, tapi kalau secara jodoh mungkin kalian bakal menarik orang-orang yang lebih tua daripada kamu. Itu mungkin juga lebih secara spiritual, jadi kayak bisa membimbing kamu gitu. Karena mungkin nih kayak ada kebutuhan dalam diri kamu. Nah, biasanya kalau jodoh itu kan juga mengisi kekosongan dalam diri kita, kayak saling melengkapi satu sama lain. Mungkin kamu memang memerlukan orang yang berada di sisi itu, yang bisa mementori kamu, ataupun orang yang sama-sama memiliki tujuan yang sama, bakat yang sama, mungkin bakat spiritual dengan kamu itu, dan bisa menjadi guru gitu, atau pelindung kamu gitu. Atau mungkin ya secara usia, ini bisa secara usia tua, bisa secara jiwa ya. Jodoh kamu yang saat ini mungkin memang bakal menarik. Aku secara intuisi aku ngerasa twin flame kuat, tapi secara gambar di sini masih kelihatan soulmate gitu. Mungkin ada yang sudah berpasangan, dan mungkin kalian memang menemukan twin flame ataupun soulmate kalian. Kayak jarang karmik, kecuali kalau memang masih kotor gitu loh. Tapi ya ini karena ini kayak spasi gitu, lumayan jauh ya, jadi
diperhatikan dulu sih kehidupan kalian saat ini tuh jomblo atau berpasangan gitu, karena masih ada spasi sih sebenarnya gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah kalau dari sini ya aku kembali lagi tentang melihat monster gitu. Jadi kayak ketahui kapan kamu perlu mengalah, ketahui kapan kamu perlu melawan kayak gitu. Ya jangan mengalah saja. Oh, di sini juga ada malaikat gitu, angelic ya, vision tentang masa depan sih. Ya, ini positif, tapi energinya tuh lumayan kecil. Tapi kalau kamu misalnya meditasi ataupun misalnya mimpi bertemu dengan angelic ya, salah satu angelic ini bukan lucu sih, tapi kayak unik gitu, karena beliau ada tandanya, yaitu di kepalanya itu biasanya kalau kita lihat kartun tuh kepalanya isi lingkaran tuh di atasnya. Nah, tapi ini lingkarannya ada di jidat gitu loh ya. Angelic ada berbagai macam wujud ya. Mungkin kalau wujud aku nggak terlalu berani ngeklaim karena takutnya juga nanti beliau juga berubah-ubah munculnya di mimpi kalian gitu. Tapi di sini kayak memakai sesuatu di kepala tuh angelicnya. Nah, kemudian di sini ada simbolisasi naga. Oke. Misalnya untuk kalian yang ini twin flame sih, pasangan, dan juga ada kematian. Tapi kematian ini kayak apa ya, simbolisasi juga sih, karena kayak yang regenerasi ya. Kalian tuh hidupnya mungkin emang kalian orangnya spiritual, makanya tuh ada yang seperti ini. Kalian mungkin juga bisa merasakan energi makhluk gaib itu gitu, karena ini besar banget sih kelihatannya. Secara simbolis ya itu besar gitu. Terus di sini ada naga. Naga itu berarti saat kalian sudah, ini secara pasangan ya, saat kalian sudah memiliki pasangan dan kalian emang klop sama itu, emang cenderung pasangan kalian itu bakal nge-guide ke suatu hal gitu ya, suatu tujuan gitu, yang dimana itu akan membuat kalian ke-trigger. Entah itu, ini kan karena di sini letaknya, jadi mungkin ke-trigger tentang trauma-trauma kalian, ketakutan kalian. Dan secara love life ya tergantung kalian sih merasa nyaman atau enggak. Di sini sih aku ngerasa baik-baik aja secara love life kalau misalnya kalian memang nemuin pasangan yang bisa nge-guide gitu. Tapi karena ini ada rasa egoisnya juga, ya jadi aku nggak bilang bakal baik-baik aja terus sih. Memang kadang berdebat, tapi lebih banyak sih oke-nya gitu. Ininya ada pasangan yang membimbing. Ya, tadi si pasangannya membimbing, dan ini tentang lampu. Nah, sebenarnya secara proteksi ataupun proteksi dari energi kalian tuh sudah ada. Mungkin kalau misalnya kalian sudah tidak merasakan energi negatif gitu, syukurlah, karena di sini memang kalian sudah ada proteksi. Dan proteksinya ini kalau misalnya dilihat dari jalurnya memang dari beliau-beliau ini, yang leluhur ini, dan juga ada angelic gitu. Oh ya, angelicnya ada divine feminine juga. Kalau yang ini divine feminine, yang ini divine masculine. Jadi sebenarnya kalian itu spirit guide-nya banyak ya, atau mungkin karena aku ngebacanya secara general jadi kelihatannya banyak gitu yang datang, yang positif dan juga negatif. Yang negatif yang tadi yang pertama aku bacakan tuh ya. Oke, sekarang aku akan ngebaca dari sini aja dulu. Dari sini tentang oh, ini tentang perjalanan sih. Tunggu ya, aku lihat dulu karena ini nyambung. Ini cerita, ini adalah sebuah cerita. Ya. Gini, jadi kamu tuh kalau misalnya emang pengen ada komunikasi sama orang lain atau emang membuat kelompok, itu lebih cepat ya, lebih bagus juga secara perkembangan kamu, karena di sini tuh bisa dilihat orang-orang atau yang simbolis di sini tuh saling terhubung, saling terkait satu sama lain dalam berjalan atau dalam satu arah gitu perjalanannya gitu. Oke, secara cerita
Di sini ada burung juga, ada kayak banyak apa ya, aktivitas, banyak kejadian. Tapi yang aku lihat secara simbolis di sini tuh ada dua yang menunjuk ke luar gitu, atau ke masa depan. Mungkin emang saat-saat di masa sekarang yang bisa kamu fokuskan atau yang bisa kamu pikirkan adalah tentang perencanaan gitu untuk masa depan gitu ya. Karena atau gini, kayak yang bagaimana cara kamu untuk bekerja sama, dan juga di sini ada komunikasi. Nah, karena di sini menurutku ada rasa ambigu. Ada yang memang bekerja samanya itu secara kelompok memang oke, tapi di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu terikat gitu. Jadi di sini kalian sebenarnya bisa milih, karena si pembacaan utama kalian kan, atau kekuatan ataupun juga potensi kalian tuh nomor satu gitu. Kayak kartu nomor satu yaitu adalah The Magician. Jadi emang kalian pilih sendiri mau yang mana yang kalian ciptakan, mau jalan sendiri ataupun bersama. Tapi kalau misalnya bersama, di sini perlu kalian perhatikan tempat atau posisi yang cocok untuk kalian adalah ini di depan, memberikan arahan tapi tidak terlalu mengambil proyek yang gimana, kayak bagian penasehat, arahan atau bekerja gitu. Tapi perhatikan juga diri kalian sendiri, karena ini kan agak rawan kalau misalnya aku nyaranin kalian itu sebenarnya punya kemampuan nih untuk menasehati atau untuk memberikan petunjuk gitu ya. Takutnya kan nanti ada yang terbang terlalu tinggi terus tiba-tiba jadi orang bijak sekejap. Enggak sih, jadi tergantung. Karena di sini kan aku kartu utamanya ini tentang devil ya, jadi dan juga tentang diktator. Jadi perhatikan dulu diri kalian sendiri, apakah kalian bisa berkomunikasi dengan baik gitu, biar tidak mengekang orang-orang gitu ya. Ataupun juga kalau misalnya kalian yang dikekang, berarti memang kalian mencoba untuk berkomunikasi juga, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan orang lain itu agar tidak mengekang kalian. Tapi kalau misalnya nggak bisa diyakinkan atau tidak bisa berubah ya sikap orang lain itu, ya udah gitu. Karena di sini memang ada tali di kehidupan kalian di sini itu mungkin banyak cobaan ya, karena kayak ada karmik yang panjang. Jadi kalian juga kayak diuji dari kecil gitu tentang, sebenarnya kalau dilihat dari di sini ada Scorpio sih, ada Scorpio, ada Cancer juga, kayak ya ada diuji dari segi kalau misalnya dibilang keluarga, lebih ke energi yang gini sih, teman, atau mungkin kalian ada sesuatu luka yang pada akhirnya membuat kalian tuh pesimis ini. Sebenarnya di sini ada dukungan keluarga, ada energi kehebatan gitu, tapi entah kenapa di sini kayak ke-stuck gitu loh. Nih bisa dilihat, ini arusnya tuh jalan ke sini nih. Dari sini jalan ke sini, tapi dari sini jalannya tuh ke depan, itu kayak ada pisah arah atau pisah jalan. Bisa juga ini memang melambangkan atau mensimbolisasikan kondisi kalian yang saat ini itu kayak memang perlu adanya transisi. Di antara transisinya ini adalah tentang kelompok atau tentang tempat di mana kalian tinggal, terlepas dari apapun alasannya. Nah, kalau menyangkut dari kartu tadi, mungkin alasannya ya ada tentang kesehatan, kematian, ataupun juga kekangan, atau hal-hal yang membuat kalian merasa ini yang gak nyaman gitu. Karena di sini memang ada perpisahan jalan, kayak ya memang sih kalau misalnya udah pisah jalan, ya udah itu bisa dibilang bukan salah siapa-siapa. Dan karena di sini masih muncul dan aku ngerasa kayak ada rasa luka yang di sini, jadi kayak coba kalian kalau misalnya memang ada kejadian kayak gini di kehidupan kalian yang kalian harus bisa jalan sama orang karena gini kalian tuh beda gitu, jalan kalian beda, pemikiran kalian beda, ataupun juga karena orang itu entah itu meninggal, entah itu mantan yang pergi, I don't know. Tapi coba bayangkan siapapun orang itu, kalau misalnya kalian pas ngebayangin wajahnya masih ada perasaan sentimental, misalnya apalagi marah ya atau benci, itu
dinetralisir dulu biar biar membuka kemampuan magician kalian atau manifest kalian gitu. Ya membukanya sedikit demi sedikit ya. Aku pun juga nggak bakal bisa juga ngasih seluruh tips yang perfect untuk kalian gitu, karena kalian sendiri yang tahu tentang diri kalian sendiri. Aku cuma ya ngebaca apa yang boleh dibacakan, apalagi ini secara general ya di YouTube gitu. Oke. Secara personal juga aku cuma ngebaca yang boleh dibaca. Kalau nggak gitu nggak kelihatan juga di sini. Terus ada di sini ada kelinci rubah, ada gambar bayi laki-laki, ada gambar monyet yang memegang entah ini pistol atau pedang, ada gambar burung di atas monyet, ada gambar kelinci juga tapi kecil, ada gambar rubah kebun binatang. Ya, berarti ini memang menandakan secara potensi yang besar dalam diri kalian. Selain itu magician itu memang kelihatan kalian tuh bisa bergabung di berbagai lokasi, di berbagai orang, dan mungkin memang pengalaman hidup kalian tuh udah panjang. Kalian udah banyak berteman dengan berbagai macam karakter orang, atau bertemu dengan berbagai macam karakter orang gitu. Nah, di sini juga ada gambar love. Jadi kalian perlu memperhatikan komposisi. Kalau misalnya kalian ya pasti ya mungkin kalian tuh kayak lebih ke secara humanis, perlu memperhatikan orang itu perlu apa gitu. Maksudnya kayak yang misalnya nih si A ini karakternya gimana, dia tuh maunya gimana dan perlu apa gitu. Terus itu untuk kerjasama satu tim, tapi aku rasa kalian tidak terlalu memiliki kendala yang besar dalam hal itu. Apalagi kalau misalnya negativitas atau pesimisme, ya itu udah nggak ada dalam diri kalian. Itu sebenarnya kalian bakal gampang ngebaca, karena di sini juga Sadet juga berarti kan spiritual awakening. Jadi memang banyak pelajaran dalam diri kalian. Toh juga di sini juga emang kayak banyak kebaca hal-hal yang negatif tadi sebelumnya ya. Dan itu juga emang ada yang positif. Dan ya kelinci ini berarti kalian tuh emang cekatan. Mungkin saking cekatannya kalian dan di sini cepat menangkap ya, maka dari itu ini ujiannya juga lumayan besar dan lumayan berat gitu. Terus di sini ada baby, ada sosok bayi laki-laki, tapi di sini kayak lucu gitu loh bayinya yang rada gemuk ya. Bayi laki-laki ini yang rada gemuk atau rada gimana gitu, pipinya tuh kayak yang tembem gitu ya. Karena di sini berarti kayak ada sisi lucu, sisi jenaka, sisi polosnya ya di dalam diri kalian gitu. Kemudian ada yang gue bilang monyet memegang pedang gini. Jadi kayak kalau kalian tahu ada bahaya, tapi kalian tuh masih berusaha santai, masih berusaha untuk menghibur orang, masih berusaha untuk jenaka gitu. Di sisi lain kalian melakukan itu untuk untuk memang cara kalian seperti itu untuk melindungi diri kalian. Jadi kayak nggak serius-serius gitu, nggak kelihatan serius-serius yang gimana, yang serem-serem gitu, nggak gitu. Ini justru menurutku bagus sih untuk menangani ataupun menetralisir hal-hal yang negatif itu. Hanya saja kalau misalnya terlalu banyak bercanda dan terlalu tidak peduli, itu takutnya malah nggak kelihatan gitu, malah sejenis yang udahlah gitu, bodo amat lah gitu ya, malah jenis tidak terhealing dan terus mengendap di alam bawah sadar, dan akhirnya nggak berhasil ngebangkitin si magician ini tuh. Kemudian di sini ada burung pipit yang memang yang menandakan adanya komunikasi ya. Kalian perlu komunikasi. Kita tuh kalau bisa dilihat dari sini, sebenarnya kalian tuh kayak ada orientasi tentang masa depan sih, atau ada entah ini bakat ya, ataupun seperti yang panah dan magician yang tadi aku bilang, ada tujuan yang jelas tentang masa depan gitu. Ini tergantung dari apa yang kalian inginkan, dan kuncinya adalah ini, dengan orang-orang yang bisa menolong kamu, dengan berbagai karakter orang-orang, dan dengan cara kamu membiasakan diri ataupun juga
mengerti ya tentang apa namanya orang-orang juga gitu. Oke, di sini ada love ya. Kembali lagi aku membacakan divine maskulinnya cenderung lebih tua, divine femininnya ini kecil gitu, kayak anak yang lebih kecil. Kemudian oke, di sini ada penghargaan juga. Oh, akhirnya aku bisa membacakan hal-hal yang positif, yang oke gitu. Ya. Oke, ini penghargaan tentang cinta. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, aduh kok misalnya jodohku susah ya, aku bisa lepas nggak ya dari permasalahanku, aku bisa menikah nggak ya, atau aku bisa mendapatkan rumah tangga yang harmonis nggak ya? Di sini jawabannya sebenarnya bisa aja. Cuma ya tergantung yang energi negatif itu ya. Dan di sini apa namanya, ada entah ini ada kenangan ataupun ada untuk masa depan ataupun masa lalu, karena di sini tuh kayak yang energinya udah ada di kalian. Nah, cuma di sini tuh ada terbelenggu. Jadi tergantung di kalian sendiri nih, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Di sini karena ada gambar keluarga yang kulihat dengan memangku satu anak perempuan. Tuh, kemudian ya ada cinta, ada perlindungan. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat secara runut ya, di sini kalian tuh memang memiliki potensi magician, dan kalian bisa mengembangkan potensi ini dengan cara kalian lebih berkomunikasi lagi dengan leluhur dan angelic kalian atau spirit guide kalian. Beberapa orang juga yang memiliki atau menekuni bidang spiritual, cara perlindungannya dia atau memang di dalam dirinya dia dititipi panah, itu pusaka panah gitu ya, ada. Dan apa namanya, ini untuk menetralisir hal-hal yang negatif ini ya, yang besar ini, yang entah datangnya dari mana gitu, entah dari past life ataupun memang ada di dalam diri kalian sendiri. Untuk jadi kalian tuh perlu membuat shield juga, atau memproteksi ataupun juga menetralisir energi negatif tersebut. Jika kalian memang mentok di usaha ataupun mentok di jodoh ya, itu yang kalian perlu lihat dulu, apakah energi kalian tuh negatif apa bagaimana. Maaf ya kalau tentang aku basic. Oke, terus di sini jika ada yang ingin atau ada yang berharap gitu ya, ada tentang love, keluarga yang harmonis, di sini sebenarnya bisa mendapatkan keluarga yang harmonis. Kelihatannya di sini ada satu anak cewek gitu ya. Berarti anak cewek ini maksudnya yang kayak si anaknya itu juga membawakan keharmonisan dari segi cinta kasih atau cinta yang erat gitu. Kalau misalnya laki-laki, simbolisasinya berarti kayak yang emang si anak itu membawa apa namanya, intelektual ataupun juga kayak bimbingan gitu, kecerdasan juga di dalam keluarga gitu. Divine maskulin dan divine feminim. Ini feminim, lebih ke keluarga yang dianugerahi divine feminim. Jadi untuk kelompok kalian tidak usah memaksakan berada di satu tempat, kalian bebas memilih kelompok itu yang mana, buat di tempat kalian yang nyaman gitu. Dan sebisa mungkin kalau misalnya kalian sudah merasa atau sudah merasa yang memiliki potensi untuk menasehati orang, memberikan petunjuk mungkin sama orang gitu ya, itu bisa aja. Siapa tahu ada yang kurang percaya diri, tapi lihat dulu apakah kondisi tubuh kalian stabil, karena kan kalau misalnya kayak begitu, apalagi di bidang spiritual, mungkin ada yang nggak suka, habis itu ada yang energi negatif yang dikirim kayak begitu kan, bisa aja yang begitu ya. Ya, jadi tergantung juga dari kondisi kalian sendiri. Kalian bisa lihat kondisi kalian bagaimana. Oh ya, btw di sini kemudian aku melihat satu lagi, yaitu ada bola dunia, yaitu hal yang bisa kalian fokuskan untuk saat ini. Kayak apa ya, dari alam bawah sadar kalian yang mendorong kalian itu adalah untuk membuat ataupun juga bertemu dengan orang-orang atau menjalin koneksi dengan orang-orang yang berbagai karakter, karena ini adalah masa-masa kalian pengembangan ataupun juga kreativitas gitu. Mungkin magician ini akan bangkit ya untuk sekarang, semoga gitu. Tapi ya tentunya kalian harus melalui berbagai hal ya. Ini terdet yang kebalik tuh. Jika di kalian ada yang memerlukan pertolongan, sorry aku tadi kayak baru terlintas pas gara-gara aku lihat terdetnya. Jika kalian ada yang memerlukan pertolongan gitu, di sini kalian bisa mendapatkan pertolongan dari
ya orang-orang yang looknya itu sederhana sih. Jangan apa ya, mencari orang-orang yang kelihatannya tuh wah wuh gitu, tapi dia tuh secara pembawaan sederhana, secara apa namanya, mungkin karakter juga mereka tuh sederhana, dan justru kalian tuh lebih enjoy kali ya sama orang-orang yang seperti itu gitu. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan di cupnya. Coba aku ambil dari piringnya, apakah ada yang bisa terbaca di sini? Ya, di sini tentang karma, tentang pemutusan hubungan atau pemutusan lingkaran ya, lingkaran karma yang negatif gitu. Dan ya di sini ada mentoknya juga sih, nggak putus peluang, berarti mungkin ini memang masih perlu kalian perhatikan atau masih perlu kalian lalui gitu. Dan ya nggak apa-apa, ini memang wajar sekali kalau misalnya perlu beberapa waktu gitu. Terus nggak apa-apa di sini karena memang sudah justru di sini yang bagus sih menurut aku, karena memang udah ada peluang untuk kamu lepas dari hal-hal yang negatif atau membuat kamu tidak nyaman. Kemudian yang akan berkembang di dalam diri kamu itu, potensi dalam diri kamu selain The Magician tadi, yang kelihatan di sini adalah ada kecebong ada kecebong atau ada anak katak ya yang akan muncul atau keluar gitu, atau ada bayi, mungkin yang menantikan bayi juga bisa. Nah, di sini adalah maknanya tentang kesuburan, tentang menunggu atau kesabaran juga, dan juga tentang manifest. Kalau katak ataupun kecebong ini juga berarti secara dia kan bisa, si katak kalau misalnya dewasa dia bisa hidup di darat, tapi kecebongnya itu kan hidup di air. Nah, air ini juga bertanda sebagai apa namanya, alam bawah sadar. Jadi ini kan memang sesuatu yang di alam bawah sadar kamu. Nanti saat kamu sudah besar, maksudnya sudah berkembang, sudah lepas dari sangkar gitu ya, atau dari hal-hal yang entah ini kayak mengekang gitu, kalian tuh akan cenderung pembawaannya ke hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang jenaka, hal-hal yang apa ya, kayak komunikasi juga. Mungkin kalian ada yang berbakat tentang air atau elemen airnya tuh lumayan di kalian kayak gitu. Dan itu juga bertanda sensitivitas. Jadi memang sensitivitas atau dari segi kemampuan merasakan sesuatu di kalian itu meningkat gitu. Atau merasakan energi lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Aku penasaran apa yang kalian lihat di sini. Apakah kalian sempat melihat ini? Apa yang namanya? Kalau di gambar sini kayak ini ada Scorpio. Maksudnya ada ekornya Scorpio. Ini merupakan berarti tanda bahwa mungkin kalian dilihat kecil sama orang, mungkin kalian dilihat entah itu dilihat kelihatan berbahaya juga, dan juga tajam gitu. Jadi kayak ada hal itu yang dilihat orang lain sama ke kalian gitu. Dan juga di sini ada apa namanya, kayak burung atau sosok yang memiliki paruh yang besar, yang menandakan bahwa kemungkinan besar kata-kata kalian itu sebenarnya bisa didengar atau bisa memberikan pengaruh juga ya kepada orang-orang gitu. Terus di sini ada apa namanya, ada bebek, bukan bebek sih, lebih ke yang tubuh, tapi tubuh unggas ya. Di sini kayak merupakan bahwa kesehatan kalian juga sendirinya akan makin sehat gitu, makin bertambah kesehatannya, semoga ya. Terus ya ini lebih ke embrio. Oh ya, ini ada anak-anak. Apakah kalian melihat ini anak-anak yang bermain, ataukah kalian melihat ini anak-anak yang bertengkar? Karena aku melihat keduanya. Kalau misalnya kalian melihat anak-anak yang bertengkar, mungkin masih ada luka batin di dalam diri kalian yang sebenarnya masih ada ya. Ini tentang kelompok ataupun tentang orang yang tadi aku bilang kayak gitu. Tapi kalau kalian melihat anak-anak yang bermain, berarti penjelasannya hampir sama kayak si kodok itu yang jenaka, bisa berpindah-pindah, bisa beradaptasi di berbagai tempat gitu ya. Kemudian jika kalian melihat orang yang memberi,
bisa juga. Dan memberi ini berarti kebutuhan secara alam bawah sadar kalian atau memang keinginan. Kalau misalnya kalian bertanya apa sih sebenarnya yang aku mau gitu ya, apa sih yang sebenarnya aku inginkan gitu, sebenarnya kalian tuh cuma kayak pengen berguna atau pengen membantu orang lain. Jadi tergantung ya apa yang kalian sendiri lihat. Kalau misalnya kalian melihat orang yang sedang menari, berarti sebenarnya mungkin kalian tuh lagi kesepian gitu atau lagi perlu teman begitu. Jadi kayaknya tergantung dari yang kalian lihat. Sebenarnya di sini juga ada gini sih, ada kelompok, ada perkumpulan, ada orang-orang yang saling memegang ya, saling memegang tangan. Cuma di sini lebih besar energinya adalah divine feminine. Jadi mungkin kalian akan tergabung dalam kelompok humanis ataupun kelompok suatu gerakan-gerakan yang bisa saling bantu satu sama lain gitu, baik itu dalam lingkungan kalian ataupun juga di media sosial atau secara batin aja gitu, secara batin. Karena kan kayak nggak tahu ya, kalian bisa ada yang bisa mungkin ya untuk merasakan dari hati itu terhubung dengan orang-orang gitu. Jadi kayak tidak merasa kesepian gitu. Terus ya tergantung dari apa yang kalian lihat. Oh ya, di sini aku lihat yin dan yang juga ya. Sorry aku baru lihat. Mungkin ada di kalian yang sudah menyadari dari awal itu tentang yin dan yang ya di sini. Tapi secara yang putih itu masih kacau gitu ya. Yang hitam juga masih kacau gitu. Maksudnya masih terlalu besar. Jadi di sini kalian emang perlu menyeimbangkan divine feminim dan divine maskulin kalian agar lebih stabil lagi. Oke, di sini ada kesepakatan. Iya, kesepakatan ini ya. Tapi aku nggak berani untuk bilang karena di sini kesepakatan berarti ini adalah hal yang mungkin bisa mengubah hidup kalian gitu. Cuma di sini ya aku hanya bisa bilang kalau kesepakatan ini adalah adanya kesepakatan yang baik ya. Pertama, kalau misalnya kalian yang divine-nya maskulin, kalian akan berkesepakatan juga sama divine maskulin. Kalau misalnya feminim, kalian akan berkesepakatan juga dengan divine maskulin juga gitu. Jadi intinya ada divine maskulin yang akan ada bantuan ataupun melakukan kesepakatan baik itu bisnis ataupun juga pertemanan. Tapi di sini aku rasa hanya spesifik ya, mungkin yang mengalami ataupun mendapat kesepakatan ini adalah orang-orang yang memiliki divine feminim maskulin yang menonton. Kemudian di sini ada kekuatan dari divine feminim, ada kekuatan nyanyian ataupun juga memang ada simbolisasi bulan, ring. Juga seperti bisa dibilang kalian memang ini masa-masanya transisi dan juga membuka atau terbuka ya secara alam bawah sadar. Tapi diri kalian sendiri itu pun menjalaninya, semoga benar menjalaninya dengan percaya diri sehingga kalian bisa lebih cepat atau lebih ringan untuk melepas. Percaya diri ini bukan artian sombong atau gimana ya, tapi lebih ke percaya bahwa kalian apapun yang akan terjadi, apapun yang memang terjadi juga pada kalian saat ini ataupun juga kedepannya, kalian tuh percaya bahwa kalian akan baik-baik aja. Bagaimanapun caranya, kalian akan menemukan cara tersebut gitu. Apapun yang terjadi, kalian akan menemukan caranya gitu. Oke, jadi ditutup dengan hal yang sangat positif menurut aku. Oke, sebenarnya aku pengen baca lebih banyak lagi tentang kalian, baca dari kristal, baca dari tarot, tapi aku melihat durasi videonya banget. Jadi kalian udah bosan denger aku ngoceh. Maaf ya teman-teman. Oke, aku cuma akan ambil 3 tarot untuk melengkapi kata-kata terakhir ya tentang catatan rahasia dirimu. Oke, di sini ada testar. Pertama-tama ada testar. Ada potensi yang memang bakal kebuka dalam diri kalian, dan testar ini adalah adanya harapan-harapan yang terwujud ya. Semoga setelah membersihkan energi negatif dari tedat yang kebalik itu. Memang di sini ada sinyal kebangkitan spiritual di kalian. Tada ya, ini baik secara manusia ataupun secara gaib. Perhatikan lagi yang pertama aku katakan. Jika kalian merasa itu memang benar-benar sudah ternetralisir, syukurlah. Tapi karena di sini kartunya muncul lagi, jadi hati-hati aja. Dan di sini adalah
adanya penipuan juga. Nah, jadi tentang kesepakatan yang tadi kamu perlu lihat juga dulu ya, tentunya perlu dipikirkan dulu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang dapat kesepakatannya positif, ada beberapa orang yang memang ada ujian gitu. Mungkin memang secara kelompok atau secara kondisi itu kalian tuh ada yang berada di, entah itu digunjingkan, entah itu diiriin juga sama orang lain. Intinya kalian tuh perlu jaga diri sih, jaga kesehatan juga. Itu lagi lover yang terbalik. Jadi di sini bukan hanya berbicara tentang cinta, tapi juga memang keseimbangan antara divine feminim dan juga divine maskulin yang perlu kalian perhatikan agar lebih stabil. Adanya tentang perpisahan juga. Cuma aku rasa memang perpisahan ini akan membawa hal yang positif suatu saat nanti, dan ini suatu pelajaran yang baik. Kalaupun ada perpisahan, karena di sini ada testar, ya kalian akan, apapun yang terjadi itu kalian akan bisa untuk melewatinya gitu. Oke. Perpisahan di sini juga bisa sama pasangan ya, atau energi cinta yang kayak aku bilang tadi ada terhambat, entah itu kalian jomblo terus atau entah itu kalian yang kalau dapat pasangan itu putus nyambung gitu. Jadi tergantung sih sama apa yang kalian alami. Oke, jadi itu aja untuk pembacaannya. Maaf aku nggak ambil dari kristal karena aku lihat videonya sudah panjang sekali. Aku belum baca lagi 2. Oke, itu aja ya. Makasih telah menonton. Bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan kedua. Oke, pembacaan kedua ini adalah tentang temperance ya, untuk kalian yang memilih temperance ini. Nah, temperance ini juga bermakna bahwa adanya kestabilan ataupun keseimbangan dalam diri kalian, divine feminim dan maskulin ya, yang perlu distabilkan. Karena kalian itu sebenarnya kalau misalnya tanya energi dominan kalian ada dua-duanya, dan juga di sini sih dilihat dari kartunya udah mencapai keseimbangan gitu, dan ada elemen air, ada juga elemen udara di dalam diri kalian, ada juga elemen api, ya mungkin keempat elemen ya, tapi di sini ada 3 elemen yang kelihatan. Nah, secara duniawi juga kalian bisa menyeimbangkan antara spiritualitas dan juga duniawi, dimana maksudnya adalah kalian itu bisa merealisasikan hal-hal apa yang ada di spiritualitas itu ke hal-hal duniawi. Kalian memiliki bakat seperti itu. Oke, kalian sekarang aku akan membacakan dari kopinya apa yang bisa aku dapat kira-kira tentang catatan rahasiamu. Aduh, kopinya banyak bubuknya di samping-sampingnya. Catatan rahasiamu untuk orang-orang yang memilih pertanyaan kedua ataupun pembacaan kedua. Aku paling suka pakai gelas yang ini sih, karena dia tuh kayak gampang dibaca, gamblang ya, tapi dia secara general sih kelihatannya atau terlihatnya. Oke, yang pertama ini aku lihat tentang love life, tentang cinta, tentang penghargaan ya. Hidup kalian bagus ini, tapi aku coba cari dulu gambaran besar yang ada tentang kesehatan jantung. Mungkin juga kondisi kesehatan kalian bagus, atau kalau ada yang berharap sembuh dari sakit, kalian sebenarnya bisa sembuh dengan diri kalian sendiri juga, tentunya dengan panduan obat-obatan ya. Aku tidak menyarankan kalian meninggalkan obat-obatan. Oke. Di sini ada love, gambar hati yang besar. Maka dari itu kenapa aku bilang di awal tuh kayak misalnya ada penghargaan. Ada penghargaan. Nah, oke, secara gambar hati ini kalian maksudnya adalah kan sebenarnya ada kasih sayang yang besar di dalam diri kalian gitu. Ini tergantung sih kalian mau ngeliatin atau enggak, tapi orang-orang memandang kalian adalah orang yang baik, orang yang penuh kasih gitu. Dan secara cinta juga mungkin kalian emang beruntung ya secara cinta, karena di sini ada love yang besar, tapi di sisi lain ada love yang kayak kotak gitu, kayak kacau. Tapi aku rasa kalaupun kalian mengalami suatu masalah tentang cinta, itu bisa diselesaikan dengan meningkatkan diri kalian aja sih, nggak yang gimana-gimana juga, kayak baik-baik aja.
cenderung baik-baik saja gitu ya. Oke, kemudian di dalam hati ini aku juga melihat adanya dua sosok, dua simbolisasi dua makhluk ya, dua orang gitu yang lagi melihat. Kalau di sini aku lihat burung sih, dua burung, yang di sini satu burung beo, di sini satu entah ini burung apa, kayak burung pipit gitu, yang sedang bercakap-cakap. Jadi mungkin secara love life ataupun cinta di sini ada kepribadian yang lumayan berbeda di antara hubungan pasangan kalian gitu ya. Satunya pintar, cepat menangkap, dan satunya lagi energik ya, dan juga cerdas sih juga. Satunya lebih pendiam gitu. Kemudian apalagi ya di sini, sebenarnya ada broken heart, tapi ya broken heartnya besar juga. Selain heartnya yang sehat tadi, ada broken heart yang besar juga. Jadi sebenarnya mungkin emang kalian ada luka tentang love, tentang kebersamaan, atau tentang ada trauma tentang cinta juga ya, tentang kasih sayang ataupun cinta kasih. Tapi di sini akan segera sembuh atau akan bisa disembuhkan dengan diri kalian sendiri kayak gitu. Oke. Oh ya, di sini juga kalian tuh dihargai oleh orang-orang, dan kalian juga emang menghargai diri sendiri. Nah sebenarnya ini bagus sih, karena energi love kalian itu kan besar. Berarti kayak cakra hati kalian itu secara general ya cenderung berada dalam kondisi yang baik. Nah dimana ini bisa kan cakra hati itu ada berbagai macam berbagai macam kekuatan, berbagai macam fungsi. Tapi di diri kalian tuh yang lebih condongnya adalah orang-orang itu melihat kalian baik hati, dan kalian tuh dihormati sama orang-orang itu tentang cakra hati kalian. Jadi kayak mendapat penghargaan gitu, dan juga sebenarnya mendapat cinta juga dari orang-orang. Hanya saja bagaimana cara kalian untuk melihat ya secara pikiran. Karena di beberapa kasus jujur aja ada orang yang sebenarnya dia dicintai, sebenarnya dia tuh baik-baik saja secara eksternal gitu, tapi dalam pikiran merasa tidak pantas. Ada orang yang seperti itu. Ada merasa yang bahwa dirinya bermasalah atau dirinya dikekang, cuma kayak pemikiran-pemikiran. Jadi tergantung sih dari kalian gimana, tapi dari dalam diri sendiri kalian, dari alam bawah sadar itu sebenarnya menarik cinta yang besar gitu. Oke, nah hati ini juga bisa bertanda tentang perasaan. Kalau misalnya mood kalian lagi bagus, kalian tuh benar-benar bisa kayak jadi bukan ikut arus sih, kalian itu kayak center kayak sumber lah, atau pusatnya dari energi. Misalnya kalian berada di suatu tempat nih, kalian tuh riang, dan tempatnya itu awalnya kayak suram gitu, kalian nggak kebawa ke energi suramnya itu, tapi kalian tuh bisa nge-netralisir energi suram tersebut. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kalian agak mendingan sedikit dari segi kesedihan atau suramnya itu. Tapi kalau misalnya kalian down, kalian suram, orang-orang juga entah bagaimana, entah kenapa gitu ya, mungkin kalian kayak nggak tahu atau gimana, itu kayak orang-orang juga merasa. Tapi mungkin itu secara gini ya, bukan secara yang dapat dipikirkan, maksudnya kayak bukan secara yang disadari ya, tapi secara tidak disadari kok orang-orang kelihatannya menjauh ya. Jadi lihat kondisi kalian, kalau misalnya orang-orang kelihatannya menjauh, jangan-jangan ada suatu hal yang masalah di dalam diri kalian. Salah satu masalahnya itu adalah heart chakra yang kayak gini tuh, bukan heart chakra, kayak ada luka di hati tentang, entah itu tentang kekecewaan ataupun juga kesedihan yang kayak tercermin. Jadi ya bisa dibilang sih tercermin ya. Diri kalian yang di dalam, hal yang dalam diri kalian sendiri itu tercermin keluar gitu. Terus aku juga melihat di sini ada orang gemuk yang membawa makanan ataupun membawa sesuatu, entah kalian lihatnya apa. Yang ini, jadi ini kayak ada orang yang naik gunung. Nah sebenarnya kondisi kalian itu aku menangkap ada beberapa bacaan sampai di sini. Jadi ya lihat aja sih ya kondisi kalian tuh sebenarnya kayak gimana. Dan di sini itu ada orang yang kelebihan makan dan ingin diet, itu juga bisa karena
ketekunannya ya akhirnya berhasil gitu, dan juga memang ini menunjukkan suatu kemakmuran. Nah, ada hati, mungkin hati atau jantung yang entah itu belakangan ataupun kedepannya akan berdebar-debar dengan kencang. Nah, ini aku nggak tahu sih tandanya apa atau apa yang akan datang, belum kebaca gitu. Oke, catatan rahasiamu, yaitu di dalam hati kamu sebenarnya ada rasa cinta kasih yang besar, itu sih intinya, dan kamu menjadi center. Oke, kemudian di sini ada kalau secara ini ya, ada tanda-tanda yang kayak apa ya? Kalau aku ngeliatnya sih gambar yang unik, Palu lagi bicara sama Palu. Jadi kayak ya, kalau misalnya kalian ada ketemu sama orang yang keras kepala, kalian karena sifatnya mirror, cermin juga, oke, kalian juga bisa menjadi keras kepala. Tapi karena di sini ada hatinya yang di atas sini, di atas kamu, mungkin bisa dikembangkan ke lebih natural atau kayak lebih ngikut arus, atau yang apa ya, lebih mengalah lah ya, atau ya intinya lebih lembut lah gitu. Terus di sini aku juga di sini aku lihat kuda, tapi dia itu badannya kayak duduk gitu loh, kuda yang cantik, entah ini kuda atau zebra ya, yang badannya duduk. Jadi kamu bisa dibilang sudah tahu ya kapan waktu kamu untuk istirahat, dan juga kalau suatu saat yang tentang ada tanda-tanda tentang hati kamu tuh berdebar nggak tahu kenapa, itu kamu istirahat aja. Itu kayak waktu kamu kayak perlu waktu untuk istirahat gitu, karena kuda juga melambangkan kecepatan dan juga kekuatan. Tapi di sisi lain karena kudanya di sini sedang beristirahat, jadi mungkin memang kondisinya itu sedang beristirahat, sedang memang sedang perlu istirahat gitu, meskipun kamu kuat atau ya masih mampu melakukan sesuatu, tapi perhatikan juga istirahat kamu. Oke. Selanjutnya, simbolisasi kuda yang ada dalam diri sendiri itu ya kayak yang aku bilang tadi sih, kamu tuh sebenarnya punya energi yang bagus, punya kekuatan yang bagus gitu. Terus secara orang, di sini aku ada gambar 3 orang. Oke, sebenarnya ada 3 orang nih, dan aku agak ambigu untuk mengartikannya 3 orang ini apa, kenapa dia mengarah ke kuda itu terus, karena di sini ada penjambakan satu yang kulihat. Takutnya di sini ada, karena ada heart, mungkin ada diduakan gitu ya, atau ada orang ketiga, ada KDRT, takutnya sih seperti itu. Tapi aku akan konfirmasi dulu dari tarotnya maksud dari maksud dari simbolisasi 3 hal itu ya dalam hubungan kalian. Soalnya aku melihatnya banyak, dan itu menurut aku lumayan rawan. Kalau misalnya tarotnya mengatakan nggak apa-apa ya udah ya. Oke, semoga nggak apa-apa sih. Tapi mari kita lihat sebenarnya apa tanda dari 3 orang yang berderet ini. Apa maksud dari simbol itu? 3 orang yang berderet ini. Ya, tentang hubungan di circle tentang apa? Apakah ini tentang buka masa lalu atau bagaimana? Ya, ini tentang karma, ada King of Cup yang kebalik ya, mungkin emang tentang pengkhianatan sih. Ya, ada circle ya, kayak entah kamu sudah biasa dikhianati. Kalau begitu berarti heartnya yang tadi ini atau jantungnya yang ini memang perlu dibersihkan dulu gitu. Sebenarnya kamu memiliki potensi yang bagus tentang jantungnya ini, atau kamu memang sudah terhealing. Itu kayak luka masa lalu kamu gitu. Karena di sini juga ada the justice, ada kebenaran ataupun keseimbangan yang telah kamu capai gitu. Di sini ya lukanya ini bisa dibilang ada King of Cup, dari mungkin lukanya lebih cenderung dari sosok atau divine maskulin gitu ya, tentang pasangan. Dan juga ini tentang kalau Knight of Sword ini ada kekejaman memang, tapi dia nggak kebalik, berarti tentang pelajaran juga. Mungkin ada hal-hal yang berat memang di masa lalu, ada luka di masa lalu kalian, tapi kayak yang ya udah, itu kayak udah ke healing juga gitu.
Hanya saja kartu yang dari tadi itu tentang putaran ya atau pola, dan sangat mungkin sekali akan terulang kembali gitu. Oke, akan terulang kembali tentang luka itu. Tetap berada dalam cinta kasih, tapi ya ketahuilah diri kalian kapan kalian perlu membela diri juga gitu. Terus di sini ada iya di sini baru kelihatan ada pisah. Ada perempuan yang mengharap ke sana, ada divine maskulin yang mengharap ke sana gitu. Oke, tapi di sini ada pencapaian juga, ada bagaikan orang yang diangkat. Jadi setiap luka yang datang di kamu itu, atau setiap hubungan yang terputus itu sebenarnya lebih baik putus daripada dipertahankan itu, atau lebih baik emang putus daripada bersama gitulah ya. Oke, dan di sini kalian tuh seenggaknya bisa mandiri, karena di sini sebenarnya kan kartu kalian Temperance, jadi kalian sendiri tuh emang perlu ada divine feminin dan divine maskulin diri kalian yang perlu kalian seimbangkan juga. Dan di sini tampaknya sudah terhealing juga kalian gitu. Sebenarnya kalian bisa mandiri tanpa kalian itu gimana sama orang gitu, atau tergantung sama orang. Dan aku rasa emang bakal kehealing, potensi kehealingnya itu lebih besar lah daripada keulangnya. Hanya saja yang namanya pola itu biasanya akan terulang. Aku berharapnya itu semoga nggak terulang yang gimana ya. Oke, kita lanjut ke pembacaan simbol selanjutnya, simbol di kopi selanjutnya. Ini ada tentang orang yang sama, orang gemuk lagi, tapi cowok gemuk gitu. Ada apa dengan cowok gemuk? Divine maskulin gemuk berarti kayak ya tahu waktunya istirahat, tahu waktunya untuk bekerja. Ada yang istirahat, ada yang bekerja. Jadi ya cuma perlu balance sih. Kalau Temperance itu kan berarti kayak keseimbangan waktu, dan ada melebarkan sayap, ada biji biji kacang. Perayaan di bulan Desember, Agustus Desember. Ada apa di bulan itu? Jadi di sini aku melihat ada burung Garuda, yang dimana makna burung Garuda itu kan ya bisa dilihat sebagai burung nasional ya di kita, tapi aku ngebacanya ini ada simbolisasi, yaitu tentang kekuatan dan juga kebijaksanaan di kalian gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh saat ini ataupun di masa-masa sekarang ini lagi belajar tentang hal-hal yang duniawi, atau tentang hal-hal yang memang terlihat dibanding tentang hal-hal spiritual gitu dalam jangka waktu dekat. Karena ya, atau mungkin memang keduanya, soalnya ini dari segi hati ada, dari segi duniawi juga ada, tapi banyak juga duniawi gitu. Selanjutnya di sini ada orang yang membawa teko air, divine maskulin yang membawa teko air, berarti memang akan segera ada kesembuhan ya dalam diri kalian. Mau kalian itu misalnya sakit secara fisik misalnya, ataupun tentang hal yang love life-nya bakal ada kesembuhan gitu. Terus selanjutnya ini sebenarnya kok aku lihat tuh kalian, kalau misalnya kalian pisah pun kalian memang bakal terus nemu juga sama orang, tapi hati-hati aja sih kalau misalnya nemu orang yang berpola sama ya berarti memang ada dalam diri kalian yang ada luka, ataupun ada sesuatu yang memang perlu healing tentang love life gitu. Oke. Entah itu tentang dimanfaatkan, entah itu ininya kayak membuat kalian sakit hati. Ya, karena kalian banyak dilukai itu, aku rasa kalian memang bakal jadi kuat juga suatu saat nanti. Bukan berarti kalian tidak akan merasakan sakit ya kalau ada cinta yang putus gitu, tapi kalian bakal lebih bijaksana sih, lebih belajar, lebih kuat lagi gitu.
Terus di sini ada party. Sebenarnya perjalanan hidup kalian yang kebaca di sini secara general tuh lebih banyak tentang hubungan dengan orang lain dan juga hubungan kalian dengan diri kalian sendiri ketimbang kayak kebaca karir atau potensinya yang gimana-gimana gitu ya. Maaf ya kalau tetangga aku berisik. Terus di sini ada apa namanya? Ada ibu. Ada sosok ibu ataupun juga emang sosok divine feminim yang diam gitu atau duduk atau kayak sosok marah gitu, karena di sini aku lihat ada tatapan tajam dari apa namanya, dari ibu itu, dari ini. Dan ya mungkin ini juga memang pertanda dari divine atau dari di dalam diri kalian sendiri yang ada sosok feminim yang terluka dari broken heart yang tadi itu. Jadi fokusnya tuh lebih ke healing luka sih. Terus ada kuda yang kebalik. Ya, kuda yang tadi sih aku baca. Jadinya kebalik kelihatannya. Oh, di sini ada anak-anak. Ya, ada anak-anak. Jadi sebenarnya di sini emang ada pesan yang kelihatan. Oh, di sini ada. Aduh, di sini ada perahu. Oke, aku tidak mengklaim apakah di sini ada yang ditinggalkan oleh anak-anak, ada yang menyeberang, karena di sini aku melihat ada perahu. Dan juga ada anak-anak yang pergi ke perahu dan juga ada sungai. Kalau di sini kan aku rasa biasanya aku artikan sebagai yang pergi, yang akan pergi atau yang meninggalkan gitu. Hanya saja karena di sini ada anak-anak, mungkin ya ini tergantung dari kalian sendiri sih. Ada yang meninggalkan mimpi, ada yang meninggalkan atau ditinggalkan pasangan kayak gitu. Sama kayak tadi pembacaannya perahu. Hanya saja kayaknya masa kecil kalian tuh lumayan menyenangkan, karena aku melihat ada kegembiraan atau ada ingatan kegembiraan dalam diri kalian yang masih terekam, yang masih membuat kalian itu menghargai hidup kalian, menghargai diri kalian gitu. Ada sesuatu itu di masa kecil kalian tentang permainan dan ingatan yang menyenangkan. Oke, kemudian dari secara hal yang tipis atau hal yang sedikit terlihat ataupun juga terasa energinya di sini tentang orang-orang yang berdiri ya. Mungkin ini simbolisasi gini. Emang orang-orang di dalam hidup kalian gitu. Ya, hasilnya datang dan pergi. Terus kalau ini ya ada dreamy, ada impian tapi jauh, kayak di masa depan gitu, hal yang mungkin bisa kebuka, tapi nanti aja aku baca dari sininya dulu. Oke? Dari sini kalau misalnya secara garis besar kelihatannya tuh ada sosok perempuan tapi rambutnya itu panjang gitu. Berarti emang secara divine feminim aku rasa lebih kuatnya energinya di kalian kalau misalnya kalian lagi tidak stabil, atau lagi marah. Terus di sini ada gini, ada hal romantis yang aku lihat tentang kamu tuh melihat seorang divine feminim sedang melihat seorang divine maskulin sedang melihat divine feminim. Hanya saja di sini kayak kurangnya tuh entah apa yang terjadi dalam kisah percintaan kalian ya. Ini tergantung kisah percintaan kalian itu seperti apa, karena sepertinya ada, entah itu ada LDR, ada jarak yang memisahkan, ataupun secara kepribadian yang memisahkan gitu. Hanya saja pengaruh orang lain atau pengaruh pasangan kalian itu cukup lumayan berpengaruh di dalam hidup kalian sih. Jadi orang-orang yang kalian temui, ikatan kalian, circle kalian tuh lumayan memberikan pengaruh juga. Selain kalian memberikan pengaruh pada mereka, ternyata secara alam bawah sadar juga mereka mempengaruhi juga kehidupan kalian. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada juga pemberian. Ya, pemberian dari orang-orang ataupun kamu yang memberi. Ini lebih ke divine maskulin sih yang banyak memberi. Kamu bisa lihat nggak ini ada divine, ada orang yang menjulurkan tangan ke sana ini, dan di sini ada yang putih, di sini ada orang yang menjulurkan tangan ke sana gitu. Jadi kayak saling menjulurkan, bisa dibilang itu
cinta untuk universal ya, universal love gitu ya. Terus bersama-sama, dan di sini karena aku lihat ada 4 of one, jadi mungkin emang beberapa di antara kalian sudah menikah ya. Semoga kalian berbahagia dalam hubungan kalian, karena 4 of one biasanya emang menceritakan hal-hal yang bahagia, hal-hal yang patut dihargai, ataupun juga pelajaran yang positif gitu. Semoga luka-luka dari masa lalu, broken heart itu tidak menjadikan hubungan kalian yang saat ini ataupun di masa depan itu rusak. Oke, kemudian ini ada ibu-ibu lagi. Kenapa ya simbolisasi di sini yang tadi divine maskulinnya gemuk, ibu-ibunya gemuk, kayak kalian tuh sama-sama makmur gitu ya. Gemuk itu sama dengan kan berarti makmur, nggak kurang makan ya kalian. Oke. Cuma di sisi lain gemuk juga pertanda gini sih, perlu menjaga pola makan, perlu tahu kapan waktunya istirahat, kapan waktunya tidur, kapan waktunya emang beraktivitas secara real gitu. Oke, kemudian di sini juga ada ikatan yang melihat ke sana. Jadi sebenarnya kalau misal kalian memang sudah mau nge-healing ya, ini luka masa lalu tentang broken heart-nya, pasti ada pasangan yang akan datang ke kalian dan rumah tangganya itu lumayan harmonis. Tapi kalaupun memang rumah tangga kalian membuat kalian broken heart, kalian perlu tahu dulu apa sih penyebabnya. Benar nggak sih secara eksternal atau dari diri kamu yang emang perlu memperbaiki atau menghealing diri kamu sendiri gitu. Terus untuk impian di sini ada kereta, jadi sebenarnya memang bisa dibilang ada transisi. Hanya saja dari tadi kebaca karena banyak banget kebaca tentang love life, jadi mungkin ada transisinya itu lebih ke love life kalian. Tuh, kemudian oke. Apa ya di sini? Sebenarnya ya, aku di sini tuh kayak ngelihat ada berbagai pasangan, banyak pasangan yang ada melihat ke arah yang berbeda, ada juga yang melihat atau saling melihat satu sama lain. Jadi ini tergantung kalian sih, permasalahannya kalian tuh sedang berada di mana gitu. Atau mungkin memang ini semua ada dalam diri kalian, ada hubungan-hubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Berbagai macam orang, berarti kan maaf kalau ada suara motor ya. Berbagai macam karakter dan berbagai macam kondisi hubungan. Hanya saja perhatikan dulu apakah kalian masih ada luka di dalam hati kalian, luka yang dapat menghambat atau enggak gitu. Oke, kemudian aku akan baca dari piringnya. Oke, dari piringnya ini tentang catatan rahasia di dalam diri kamu. Ya, oke, yang pertama aku baca memang ini justru ada orang yang ciuman, ada ada cinta, ada love, saling berbagi satu sama lain. Tuh, jadi di sini memang ada orang yang emang keberuntungannya tuh tentang love, tapi di sisi lain cobaannya juga tentang love gitu. Jadi rada-rada gimana gitu, ada dua sisi yang berbeda. Tapi kalau udah bisa healing ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Kemudian tentang menghargai diri juga, emang perlu menghargai diri, mencintai diri sendiri. Dan di sini ada rumah tangga yang harmonis, ada divine feminim yang digendong oleh divine maskulin yang sepertinya mereka itu sedang bermain atau bercanda gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Di sini kalau udah nyampe sini itu ada konflik juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku sambungin antara pembacaan di cup tadi dan di sini, masih ada luka batin di dalam diri kalian yang belum terhealing dengan sempurna, dan itu terkait dengan hubungan kalian sebelum-sebelumnya. Jika kalian merasa ada permasalahan tentang hubungan kalian ataupun ada pola berulang tentang love life kalian, mungkin salah satu sumber masalahnya itu ada dalam diri kalian sendiri. Kayak gitu, jadi perlu diperhatikan. Tapi ada beberapa orang yang memang di sini sudah lulus ataupun sudah
berada dalam kondisi yang sangat menyenangkan tentang love life gitu. Dia sudah healing tentang dirinya dia sendiri. Jadi balik lagi kayak tadi aku bilang, ada cermin. Jadi kamu bisa bisa melihat gitu loh, kejadian yang ada di luar kamu itu jangan-jangan memang karena terpicu dari dalam diri kamu sendiri. Tuh. Di sini lagi-lagi aku melihat kekerasan KDRT. Jadi hati-hati ya. Atau mungkin kalian tidak mengalami ini tapi menyaksikan bisa juga. Atau memang kalian ada pemerhati atau kayak prihatin gitu loh sama kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena tau juga emang di awal aku lihat memang hati kalian tuh baik ya, sensitif juga sama hal-hal yang berkaitan atau berbau-bau kekerasan seperti itu. Oke, di sini aku melihat ada jajaran tikus sih. Jajaran tikus ini sedang apa ya? Ya dia sedang melompat-lompat. Oke, jadi ini bisa dibilang makna bahwa kemanapun kamu pergi, apapun yang terjadi pada kalian, atau mungkin bagaimanapun kalian ingin membuka lembaran baru, jika sebenarnya di diri kalian belum healing, ada banyak peluang yang malah justru bisa menarik orang-orang yang sikapnya serupa. Entah itu misalnya nih, kalau kalian belum healing dari KDRT, kalian kalau misalnya memaksakan diri untuk menjalin hubungan, itu bisa aja kalian kayak lagi-lagi mengalami hal yang sama gitu. Di sini ada paus. Memang paus ini menandakan bahwa adanya sebenarnya berkah, healing, kebijaksanaan, dan bimbingan dari semesta, dari alam bawah sadar kalian sendiri. Ini pun memberikan bukan saran sih, memberikan pesan ya gitu, kayak berpesan gitu bahwa kalian udah sebenarnya ada potensi untuk membersihkan diri sendiri, bisa membersihkan diri sendiri, dan itu sekarang waktunya ataupun dalam waktu dekat ini. Paus ini energinya ketenangan sih, meskipun di atasnya tuh kelihatan ada konflik, tapi di sini ada love, ada cinta, ada love dan konflik gitu. Perlu seimbang ya, menyeimbangkan diri. Ketahui di mana posisi kalian berada, apakah di konflik ini ataukah di love ini. Kemudian di sini ada divine feminim juga ya. Yang namanya tentang healing luka batin juga itu kan tentang perasaan. Pasti lebih banyak mempengaruhi divine feminim yang ada dalam diri kalian sendiri. Jadi kan setiap orang tuh emang ada divine feminim dan maskulinnya, hanya saja saat healing itu bakal up divine feminimnya gitu. Jadi kalian tuh lebih sensitif. Oh ya, di sini ada the Fool. Ya, baru kelihatan sini, sorry. Di sini ada the Fool, jadi memang isyarat ya sebagai bahwa kalian tuh memulai langkah yang baru, memulai awal yang baru, ataupun juga membersihkan diri gitu. Oke, sekarang aku baca dari tarot dulu ya, tentang hal yang ada dalam diri kalian. Catatan rahasiamu. Oke, aku ambil dari tarotnya. Mana tarotku tadi, shadow skipnya? Ini dia. Sorry. Oke, aku kocok dulu kartunya. Sebentar. Catatan rahasia dalam dirimu untuk kamu atau untuk orang-orang yang memilih pembacaan nomor 2. Catatan rahasia gitu. Tuh, oke. Oh ya, ini memang ada transisi. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada tempat yang buat kalian lebih nyaman, ya udah gitu. Tapi perhatikan juga, ini kan dia kalau melakukan transisinya itu sedang dalam kondisi yang sehat, sedang dalam kondisi yang baik gitu. Dan transisi ini memang akan terjadi dalam jangka waktu cepat ataupun dalam jangka waktu dekat. Nah, transisi ini terkait rumah ataupun juga keluarga, karena ada istana yang tergambar di sini. Jadi entah itu kalian pengen jalan, entah itu LDR ya, atau ingin bertemu seseorang, keluar lagi. Ini tadi ada di kartu yang tadi keluar juga. Jadi ya ini tentang pengulangan pola. Hati-hati, tetap hati-hati tentang pola. Pastikan ya healing terus sih, healing aja diri kalian sendiri. Tuh, healing tentang perasaan-perasaan love-nya. Ini salah satu cara yang general. Sebenarnya healing itu tergantung dari orang-orang juga sih caranya, tapi
secara general yang bisa aku saranin tuh kayak kalian lihat dulu penyebab lukanya kalian tuh apa, kemudian kalian doakan yang terbaik atau afirmasi yang terbaik. Ketahui bahwa ada sesuatu yang positif yang bisa kalian dapatkan. Tapi sebenarnya nggak semudah itu sih. Saat kalian perlu waktu untuk menangis, saat kalian perlu waktu untuk merenung di malam itu, ya udah nangis nggak apa-apa, karena itu bisa membuat kalian lega. Merenung ya udah merenung aja nggak apa-apa, karena itu bisa membuat kalian lega. Namun yang terbalik juga menandakan adanya peristiwa traumatis ataupun hal-hal traumatis yang mungkin bisa bangkit gitu. Jadi sebenarnya ada isyarat sih atau ada petunjuk bahwa kemanapun kalian pergi, kalau di dalam diri kalian masih belum healing, kalian bisa mengulang-ulang kembali dan bisa mendapatkan kekecewaan tuh lagi dan lagi gitu. Kuncinya adalah tentang healing diri, tentang healing rasa sakit kalian dulu gitu. Oke, maaf kalau misalnya ada hal-hal yang membuat tidak enak ya tentang pembacaannya, tapi aku rasa kalian tahu sendiri bagaimana cara kalian menghealing diri, karena kartu kalian Temperance. Coba terus, jangan merasa gagal ya. Jika kalian merasa kayak kok aku mengalami sesuatu yang berulang-ulang gitu ya, atau luka yang berulang-ulang, karena memang begitu, pola itu memang terjadi berulang-ulang. Itu bukan suatu kegagalan, itu dialami oleh banyak orang dan tidak perlu merasa gimana-gimana, karena kalau justru kalian merasa gagal, merasa kalian gak oke, itu malah menghambat aja gitu. Tapi kalau kalian pede, kalian percaya apapun yang terjadi itu bisa jadi lebih baik ya, bisa kalian lewati dengan lebih baik gitu ya, itu pasti bakal ngebantu kalian untuk up sih gitu. Jadi tergantung mindset kalian gitu ya, apakah kalian percaya kalian bisa baik-baik saja walau apapun yang akan terjadi di kehidupan kalian, karena kalian gak bakal bisa juga kalau belum healing ya, gak bakal bisa juga yang namanya lompat atau melewati pola yang ada, karena memang pelajarannya di sana gitu ya. Dan biasanya energi itu kan saling tarik menarik. Kalau misalnya kalian emang belum healing di suatu tempat, kalian akan menarik hal itu juga untuk kalian belajar. Tujuannya sih belajar sih, dari entah itu kalau sebelumnya kalian terlalu mengalah misalnya gitu ya, kalian jadi lebih percaya diri untuk membela diri gitu. Kalau misalnya kalian sebelumnya kayak yang terlalu keras, berarti kalian perlu belajar untuk kelembutan. Jadi tergantung sih, pelajaran di diri kalian itu ada berbagai macam juga itu. Intinya adalah tentang heart chakra kalian. Oke? Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dari pembacaannya, dan terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga tentang catatan rahasia ya yang ada dalam diri kamu. Oke, catatan rahasiamu. Oh ya, ini dia untuk filenya, ada Six of Coins yang kebalik ya, yang maknanya ini entah itu tentang pengorbanan atau terlalu memberikan kepada orang lain, terlalu pengasih, bisa juga seperti itu. Oke, tapi mari kita baca dulu dari kopinya tentang catatan rahasia di dalam diri kamu. Oke, aku singkirkan ini dulu. Wow, sebenarnya ada begitu dalam dan ada yang agak nggak boleh dibuka sih. Oke, tapi aku akan membacakan yang boleh dibuka aja ya. Ini sebenarnya masih ada banyak hal di dalam diri kalian sendiri yang masih dalam dan belum terlalu perlu difokuskan untuk saat ini. Oke, jadi secara pembacaan atau secara kejadian yang dekat-dekat ini ya, atau kalau misalnya di alam bawah sadar tuh agak permukaan lah, kira-kira gitu ya. Di situ ada tentang menjadi sosok yang lady itu maksudnya kayak sosok perempuan dewasa ataupun energi feminim yang dewasa. Nah, energi feminim ini maksudnya adalah tentang cinta kasih, tentang keramah tamahan, sopan santun, komunikasi, dan juga ini kayak ya kemampuan memberi juga. Dan di sini di atas sosok perempuannya ini ada
ada entah itu topi ataupun juga lambang cahaya, dan ya ada pemberi. Sebenarnya dalam diri kalian itu dalam jangka waktu dekat ini akan terbuka suatu potensi di mana crown chakra kalian akan terbuka, yang akan menimbulkan kayak entah itu vision, entah itu keputusan-keputusan yang baik. Jadi dalam mengambil keputusan untuk kedepannya itu kayak perlu gini dulu, memperhatikan perasaan. Jadi kalian mungkin bakal lebih gampang untuk memutuskan sesuatu sih ke depannya. Jadi kayak tinggal bayangkan atau visualisasikan tentang keputusan yang ingin kalian ambil, dan bayangkan diri kalian itu akan menjadi seperti apa gitu, atau rasakan dari segi rasa ya diri kalian itu akan menjadi seperti apa. Ya bisa dibilang berarti ini intuisi, dan ini juga tentang memberikan kalian masa-masa sekarang ataupun masa-masa dekat ini lebih gampang, ataupun energinya ya cenderung ke memberikan, dan memberikan ini adalah tentang pelajaran dan juga tentang uang juga bisa. Ini berkah, atau juga memberikan doa. Bagi kalian jika memiliki rasa tidak percaya diri, ya, rasa minder ataupun juga bingung tentang diri kalian sendiri, tentang misi jiwa kalian, sebenarnya kalian sudah menjalaninya pelan-pelan. Karena di sini tentang memberi, semakin banyak kalian memberi, ini semakin kuat energi kalian, semakin bagus gitu. Nah kemudian di sini ada sosok anak ya yang riang gembira tampaknya. Ya tentunya orang-orang yang kalian beri itu ya riang gembira, dan orang-orang yang berada di circle kalian atau mungkin orang-orang yang akan kalian temui adalah orang-orang yang akan mengingat jasa-jasa yang kalian berikan. Itu jadi mereka bisa bertumbuh ataupun juga kayak meniru kalian. Ya meniru sifat kalian gitu. Kemudian di sini kalau berbicara tentang spirit guide, ya di sini kalian sedang masa-masa terberkahi, sedang dilindungi, sedang dibimbing, dan sifat-sifat kalian itu ke depannya atau memang yang akan datang, atau memang kayak ada potensi sih dalam diri kalian yang terpendam sebagai pemberi, sebagai guru, atau sifat-sifat spirit guide kalian ini yang kayak bakal tercermin juga dalam diri kalian, atau energi beliau mempengaruhi kalian. Nah sifat-sifat ini adalah sifat-sifat seperti secara belajar, secara pemikiran itu mampu menyerap pemikiran yang positif. Ini di sini kayak ada positivitas gitu loh. Ada pemikiran yang positif, energi yang positif, mampu memberikan cahaya kepada orang-orang, dan secara tutur kata itu lembut dan ramah gitu. Jadi kalian mungkin bakal lebih ramah lagi atau lebih lembut lagi sama orang. Terus ya di sini aku lihat ada suatu lebah. Bukan lebah sih, kayak tawon, dan ya jadi tawon ini bisa berarti bermakna positif, bisa bermakna negatif. Dan kemudian aku melihat ada angsa atau kayak bebek, bukan ya, kayak apa ya, ini ada sosok divine feminim juga. Jadi mungkin memang ke depan itu bakal divine feminim kalian yang banyak up ya, yang berhadapan-hadapan sama si tawonnya ini. Nah tawon ini bisa dibilang divine maskulin, mungkin ada bahaya ya, ada kekhawatiran yang kelihatannya besar, atau mungkin memang kalian akan berhadapan dengan orang yang memiliki secara pengaruh ataupun secara status itu lebih tinggi ataupun lebih besar ya, lebih ya gitu, kayak ada yang lebih mendominasi lah energi kalian. Tapi kalian tuh bisa menghadapi orang-orang yang seperti itu dengan tenang, dengan mengalir aja gitu. Terus ya di sini juga ada gambar angsa ataupun bebek ya, kayak ada tanda kesehatan juga sih dalam diri kalian. Terus ada tanda memang ada pesan semesta yang lumayan lancar yang akan tercapai, ada kayak terdengar ya di kalian sendiri gitu. Kemudian juga di sini secara garis putihnya aku ada lihat kemesraan ataupun juga kebersamaan. Nah bagi kalian yang mengharapkan jodoh ataupun memanifestasi jodoh mungkin akan tercapai, tapi jujur aja di sini ada terbalik ya. Tadi kalau misalnya aku baca kayak gini kebalik, tapi kalau kayak gini ya jadi nggak kebalik. Ini
divine maskulin yang putih dan divine feminim yang berpegangan tangan akan bertemu gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa ada terhambat dari jodoh, jadi kalian perlu melihat apakah ada yang energi terlalu mendominasi, karena kalian gak bisa bersama pasangan yang energi terlalu mendominasi. Kalian harus bersama orang yang sinkron agar perkembangan kalian tuh maksimal gitu. Jadi tidak boleh satu sama lain saling mendominasi, tapi berbagi ataupun sinkron. Ya, apa yang kalian lihat di sini? Aku melihat orang komposer lagu itu yang itu loh, yang megang apa, kayu gitu atau tongkat ya, pasti namanya. Sorry, aku nggak tahu namanya gitu. Yang di depan tuh yang giniin paduan suara itu. Jadi di dalam diri kalian sendiri pun potensi nih ya, lagi-lagi potensi yang akan up dalam diri kalian tuh lah tentang bagaimana cara mengatur energi atau menyinkronkan energi dengan alam sekitar kalian atau dengan situasi lingkungan sosial di sekitar kalian gitu. Bagaimana kalian caranya untuk memadu-madukan berbagai macam energi hingga menghasilkan harmoni yang bagus, yang pada akhirnya akan membuat kalian atau membawa kalian pada keberkahan dan juga keberuntungan gitu. Kemudian juga di sini ya, di sini ada suatu ikatan. Hati-hati kalau misalnya kalian berada dalam cinta yang toksik, kalian perlu juga untuk gimana ya, jangan sampai berada dalam cinta yang toksik sih, karena emang pasti perkembangan kalian yang tentang harmonisasi komposer lagu ini gitu ya, itu bakal terhambat gitu. Nah, komposer lagu ini sebenarnya bisa aja sebagai seniman ataupun musisi yang memang kalian tuh minat untuk merangkai lagu ataupun menulis sebuah lagu. Oke, jadi aku balik lagi gelasnya, dan di sini aku lihat ada The Hangman ya. Jadi pemikiran kalian memang mungkin unik ya, dan di satu sisi untuk sesuatu, atau jika kalian sedang berada dalam ikatan yang toksik ataupun juga kalian sudah banyak berkorban dalam suatu kondisi, suatu lingkungan ya, suatu tempat, atau banyak berpasrah gitu ya. Sekali lagi kalian ke depannya tuh kayak perlu dengarkan semesta, perlu berpasrah, karena mungkin memang dari alam bawah sadar kalian sendiri itu mengatakan pada diri kalian sendiri bahwa kalau misalnya ada rasa tidak pantas, kalian tuh alam bawah sadar merasa atau berkata bahwa kalian sebenarnya pantas. Dan jika kalian ada suatu impian yang terlihatnya mungkin besar, di sini ada gini, ada potensi yang masih tertutup banyak. Nah, potensi tertutup ini emang aku rasa penyebabnya adalah karena ketidakpedean, ataupun juga karena terlalu banyak memanjakan orang lain, memberikan orang lain. Sebenarnya kalian perlu berpikir dulu tentang diri kalian sendiri. Bukan bermaksud egois, tapi memang di sini kalau kalian bertumbuh, akan lebih banyak orang yang bisa kalian bantu. Karena pada dasarnya kalian rela berkorban, kalian baik, kalian misalnya nih kalian nggak mampu menolong, kalian akan mencari cara bagaimana untuk memberi orang gitu, untuk mampu menolong. Itu semuanya kalian positif, baik, hanya saja kalian perlu mengembangkan diri kalian dulu gitu. Oke. Dan secara alam bawah sadar yang di dalam ini kan tadi aku baca dalam jangka yang tadi ini dalam jangka waktu dekat, tapi ini aku sekarang akan membacakan yang di dalam diri kalian gitu ya. Nah, hal pertama yang kulihat adalah tentang kerajaan. Nah, aku nggak tahu ini apakah past life atau tidak, karena kalau misalnya di past life memang ada suatu masa past life yang dari kerajaan-kerajaan, dan ini ada upacara penobatan. Mungkin kalian statusnya tuh bagus ya di past life, kayak baik itu ratu, putri, ataupun orang yang dihormati gitu. Maka dari itu kayak terbawa tanggung jawab sampai sekarang, terbawa rasa ingin memberi, ya cinta kasih, rasa berkorban. Karena yang namanya ratu ataupun putri itu kan pasti itu bukan hanya gelar ya, tapi itu tanggung jawab gitu, bertanggung jawab terhadap rakyatnya, bagaimana ya harus memimpin, dan terkadang memang perlu berkorban begitu. Terus di sini selain aku melihat past life, kalau tentang istana juga sebenarnya memang untuk kedepannya kalian tuh bisa menjadi orang yang sukses dari apa yang kalian pikirkan sekarang. Nah, kalian bisa lihat sendiri sih di cupnya. Bisa kalian pause dulu videonya,
apa sih yang kalian lihat secara garis besar. Sebenarnya catatan rahasia kalian sendiri itu pun kalian sendiri yang tahu. Tapi kalaupun misalnya kalian blank sama sekali nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak apa-apa juga gitu. Intinya di sini secara garis besar yang ini itu aku lihat ada penobatan, ada perayaan, ada kehormatan. Jadi ya untuk di masa depan ataupun potensi kalian tuh bisa dihormati juga oleh orang-orang gitu, bisa membantu orang-orang ataupun membangun sebuah tempat ya yang dimana orang-orang itu tertolong, tempat sosial tertolong di kalian gitu. Kalaupun kalian emang berniat membangun bisnis, coba dengarkan dulu kata hati kalian ya, atau panggilan jiwa kalian. Sepertinya di sini panggilan jiwa kalian berorientasi pada humanis, pada menolong. Jadinya kayak menolong kayak gitu. Terus di sini juga ada ada kayak kursi kosong gitu. Sebenarnya bisa dibilang kalian itu kalau merasa ujian ataupun tantangan kalian itu tentang merasa layak ataupun tidak layak gitu. Jika kalian merasa tidak layak pada sesuatu, kalian sebenarnya layak untuk mendapatkannya. Kembangkan mindset dimana kalian tuh memang layak untuk mendapatkan itu, layak untuk bermimpi, layak untuk bahagia. Karena aku melihat ada singgasana yang kosong. Nah, singgasana yang kosong ini juga memang bisa berarti kesepian, bisa berarti kesehatan yang menurun gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh ada potensi untuk lebih berkembang lagi, dan kalian layak untuk berkembang. Karena apa? Semakin kalian berkembang, kalian akan menolong semakin banyak orang. Jangan stuck pada mindset yang tidak mampu ataupun tidak layak gitu. Oke. Perhatikan dulu diri kalian sendiri. Oke, ada love life. Sebenarnya love life kalian tuh bagus loh. Mungkin kalian beberapa ataupun banyak dari kalian yang memang sudah berpasangan. Jikapun belum, pasangan yang akan kalian dapatkan itu sebenarnya dapat pasangan sejati. Ada pasangan sejati yang harmonis hidupnya di sini gitu. Tapi jika kalian tidak mendapat, nah salah satu halangan kalian sebenarnya adalah perasaan kalian sendiri yang di inner kalian. Apakah kalian ada rasa tidak layak itu, atau tergantung, karena sepertinya ada yang lebih ke ada rasa tidak layak, tidak pantas seperti itu. Terus itu sih di alam bawah sadar kalian. Ratu tuh berarti tentang kepemimpinan ya dalam diri kalian. Mungkin kalian akan menjadi sosok pemimpin, tapi pemimpin yang lumayan humanis, yang mau mendengarkan orang-orang. Sistem yang kalian anut mungkin juga demokrasi ya, ataupun musyawarah. Oke. Untuk piring, untuk ditatakannya di sini aku lihat ada ring, dan berarti kondisi atau seiring perjalanan kehidupan kalian, sebenarnya kalian sudah lumayan banyak membayar karma kalian. Jadi kehidupan di depannya tinggal kepercayaan diri kalian, itu rasanya akan lebih ringan. Dan kalian tuh gimana ya, karena pada dasarnya kalian memang pada dasarnya kalian tuh baik hati. Jadi kalian tuh mau disanjung tuh kalian nggak terbang sih, aku rasa. Dan semoga memang benar seperti itu, kalian tuh disanjung nggak terbang, dan justru kalian merasa bertanggung jawab gitu. Oke, aku akan membaca secara detailnya. Oke. Secara detailnya sini ada landak. Ya, kalian adalah tipe-tipe orang yang bisa bertahan pada suatu kondisi ataupun suatu lingkungan yang tidak menguntungkan gitu. Kesabarannya lumayan tinggi. Oke, di sini ada korek api ya. Sebenarnya di sini kalian bisa membangkitkan juga potensi orang lain. Oke, mungkin di sini kalian emang orangnya spiritual ya, orangnya baik. Terus di sini ada sigung. Ada sigung yang aku lihat, dimana mungkin orang-orang bisa ada ataupun ada yang memfitnah kalian, padahal padahal niat kalian itu baik, tapi kayak tidak dilihat dulu sama orang-orang. Dan bagaikan sigung, kayak kelihatannya ganas, kelihatannya bau, atau image-nya tuh bau, tapi sebenarnya nggak seperti itu juga gitu. Kalian tuh kalem-kalem aja. Oke. Selanjutnya kalau misalnya dari sini ada
ada tanda tambah ya, kesehatan yang bagus, ada mahkota juga. Sebenarnya kalian tuh apa ya, emang berbakat memimpin karena di dalam diri kalian tuh ada rasa tanggung jawab yang besar sih. Oke, kemudian ya, oh ya, di sini ada sigung yang besar dan juga ada sigung yang kecil. Jadi sebenarnya dalam diri kalian antara divine feminim dan divine maskulin yang mana yang lebih besar untuk saat ini atau sekarang atau dalam jangka waktu dekat, yang lebih besar itu akan ke divine feminim kalian yang lebih besar, dan kalian akan banyak belajar dari mungkin alam sebelah ya. Di sini ada roh juga atau ada cermin ya, banyak belajar dari yang bisa kalian pelajari atau ambil dari spirit guide kalian kayak gitu. Kalian juga banyak mencontoh spirit guide kalian. Oke, kemudian secara simbolisasi di sini di dalam sigungnya itu ya, aku lihat ada kereta kuda. Itu memang ada transisi. Oh, banyak ya emang dari kalian tuh pada dalam masa-masa transisi. Catatan rahasia kalian ya. Sebenarnya baik sadar ataupun tidak sadar, kalian sedang berada dalam transisi yang lumayan cepat banget untuk kalian itu bangkit gitu. Jadi perhatikan ya mindset kalian itu seperti apa, oke? Kemudian di sini ada apa namanya? Ada roh ya. Di sini nggak terlalu kebaca spirit guide kalian, hanya saja ya ada sosok spirit guide yang muncul di sini. Ada spirit guide-nya yang divine-nya feminim dan dia kayak anak kecil yang muncul dan menyapa. Terus ada apa namanya, remaja yang ya muda-muda sih ada tapi intinya di sini spirit guide yang lumayan banyak muncul, yang terasa energinya adalah spirit guide yang look-nya kelihatannya itu muda. Jadi kayak ada pesan bahwa kalian tuh perlu enjoy hidup kalian sendiri, perlu memikirkan diri kalian sendiri dulu, bersantai dan juga memanjakan diri kalian sendiri. Itu. Kemudian di sini ada crab, ada kepiting. Mungkin kalian emang perlu mengambil keputusan ya untuk lingkungan kalian ataupun diri kalian sendiri itu seperti apa di masa-masa sekarang. Makanya di sini juga aku udah dibilang ada keputusan yang perlu kalian ambil, dan inilah masa-masa yang cepat gitu kalian untuk melihat keputusan mana yang terbaik yang kalian ambil, karena si divine feminim kalian pun itu memang lagi masa-masa up. Oke, aku akan bacakan dari kartunya. Aku singkirkan dulu gelasnya. Oke, dari kartunya tentang catatan rahasiamu ya, aku akan ambil 3 kartu. Catatan rahasiamu. Oke, catatan rahasiamu. Untuk orang-orang yang memilih pembacaan ketiga. Waiting. Ada hadiah yang akan siap datang dalam diri kamu. Tower. Tadi jatuhnya nggak kebalik kok, cuma aku pas ngejatuhin tadi itu gini. Oke, divine feminim. Lagi-lagi divine feminim memang bakal up ya dalam diri kalian, dan kalian terberkahi. Tower ya, kalian memang memiliki potensi yang baik untuk kalian kembangkan. Jadi kalian kalau ada yang rasa tidak pantas, kalian tuh pantas mendapatkannya. Ini adalah sinyal bahwa kalian dalam diri kalian sebenarnya ingin kalian berkembang, ingin lebih berkembang lagi untuk menolong banyak orang. Ya, itu Tower. Di sini ada tanggung jawab, ada memang keberkahan dalam diri kalian, yang dimana terserah kalian sih sebenarnya mau memanfaatkannya untuk apa. Tapi karena di sini Six of Coin ya, pada dasarnya diri kalian itu baik. Mungkin tidak bisa melihat orang lain menderita gitu ya, pengen menolong banyak orang juga dalam inner kalian gitu. Satu lagi kartunya tentang catatan rahasia di dalam diri kalian. Tower itu juga sebenarnya menandakan ada koneksi yang baik ya. Ya kayak tadi sama spirit guide kalian. Nah, kartu Tower tentang transisi. Ya, jadi mungkin emang Tower kalian itu adalah burden of the deck-nya. Jadi ya tentang perasaan-perasaan rendah diri kalian ataupun rasa-rasa pesimis kalian itu yang perlu dihilangkan gitu ya. Oke.
Ingat, karena di sini ini aku singkirin aja dulu kartunya, karena itu pembacaannya tadi aku baca dari sini dulu. Oke. Nah, ini adalah masa-masa dimana kamu sebenarnya bisa bisa bangkit secara real, bukan hanya bangkit dari segi pikiran saja atau dari segi mindset, tapi ada perubahan yang akan kamu lakukan kayak gitu. Dan lakukan aja, karena itu memang perlu dan memang positif dan akan menghasilkan gini ke banyak orang gitu. Tapi perlu tahu ya kapan waktunya untuk melakukan. Aku rasa emang saat ini atau dalam jangka waktu dekat. Nah, reward di sini bisa dilihat sih kayak burung-burung yang memang pergi ke arah yang sama gitu. Memang kalian itu ya bermanfaat atau ditunggu-tunggu gitu bantuannya sama orang lain. Nah, secara ikatan karmik pun di sini ada circle yang positif yang akan terbuka gitu. Ada hal-hal positif yang akan datang dalam diri kalian. Kalaupun misalnya ini berbicara tentang cinta, ini adalah tentang, walaupun ada pasangan gitu ya, ini tetap berbicara tentang cinta yang universal. Karena pada dasarnya kalian itu gemar menolong sih ya. Terus di sini kartu terakhir adalah The Tower yang kebalik. Ya mungkin memang The Tower ini kayak yang aku bilang tadi, ada perasaan-perasaan tidak pantas kayak gitu, ataupun juga tentang pasangan. Intinya di sini ada kebangkitan spiritual yang akan terjadi lagi di dalam diri kalian, yang dimana akan mengguncang sisi feminim kalian itu atau perasaan kalian gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena di sini kalian akan tetap dibimbing oleh spirit guide kalian, dimana seperti pembacaan kopi tadi ada sigung gitu yang kelihatannya. Nah, ada tower di sini memang mungkin selain pesimisme juga yang tadi dilihat sama orang-orang tuh, kok kalian tuh begitu ya, entah kalian berubah, entah dinilai negatif gitu, atau mungkin hubungan yang toksik. Ini ada berbagai macam tower yang tadi juga kelihatan hal-hal yang negatif yang terbaca gitu ya. Tapi setidaknya ini memang masa-masa atau panggilan bahwa kalian perlu up. Kalian emang waktunya untuk up gitu, dan gak ada jalan lain lagi selain up untuk kalian udah gak bisa lagi gitu. Oke, jadi itu aja tentang catatan rahasia kalian untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga. Sebenarnya ada potensi yang sangat baik sekali dan bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, dan tentunya itu hal yang positif gitu. Oke, jadi akhir kata selamat berjuang dan terima kasih telah menonton. Bye bye.